Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi di video saya yang lain dan tentunya masih bersama saya Neops Raida. Oke, jadi untuk video kali ini saya mau lebih ke sharing aja sih teman-teman. Jadi sharing ke pengalaman saya naik motor Yamaha R15 ini, naik motor saya si Arifin selama 1 tahun lamanya. Nggak 1 tahun juga sih, 1 tahun lebih malahan. Jadi saya meminang motor ini atau membeli motor ini sekitar di tahun 2019 di bulan September kalau tidak salah. Oke, dan sebelum videonya saya mulai, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman semua, para subscriber saya yang terus terang sudah mau subscribe channel saya dan mensupport channel saya, yang akhirnya kemarin kalau nggak salah di akhir tahun 2020 kemarin akhirnya bisa tembus 1000 subscriber ya teman-teman. Jadi saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada kalian semua. Kalian semua itu the best lah pokoknya. Tanpa kalian saya nggak bisa sampai atau nggak bisa mencapai 1000 subscriber dengan mudah ya. Oke, jadi ya itu tadi saya akan sharing aja pengalaman saya. Nah, ini suka dukanya seperti apa, supaya kalian kalau misalnya mau minang motor ini jadi lebih kayak jelas nanti kayak feel-nya motor ini gimana selama 1 tahun ini ya teman-teman. Oke, jadi kalian tonton terus video sampai habis biar kalian tahu ya, ini motor ini layak untuk kalian beli atau tidak. Oke teman-teman, jadi langsung saja. Jadi selama 1 tahun ini, 1 tahun lebih ya teman-teman ya, 1 tahun 5 bulan mungkin saya memiliki motor ini ya, pastinya juga ada banyak suka dukanya. Mungkin kalian penasaran, ini motor kalau kalian nanti misalnya pengen beli nanti motor tuh kedepannya bakal seperti apa, misalnya parts-parts, misalnya kalian nih mau nyari parts-parts motor ini di dealer itu apakah tersedia atau tidak, mudah ditemukan atau tidak, itu bagaimana, kalau cuci bahan bakar, performa mesinnya selama 1 tahun, habis itu feel ridingnya bagaimana, ya pokoknya secara keseluruhan performa motor ini kalau kedepannya itu bagaimana, nanti saya bakal sharing semua kepada kalian semua, jadi kalian ya tahu gitu kalau misalnya kalian nanti mau minang motor Yamaha R15 ini ya, atau nanti bisa jadi ya bahan pertimbangan kalau kalian mau nyari motor ya 150 cc. Oke, jadi mungkin pertama saya ingin ke performanya mesin dulu ya teman-teman, performa mesinnya. Jadi motor ini sudah saya miliki selama 1 tahun lebih, tapi ya ini sebenarnya motor daily use sih. Jadi saya kalau ke kampus itu ya pakai ini aja, pakai motor ini pastinya. Jadi ini motor daily use, tapi KM-nya masih low KM sih sebenarnya teman-teman. Ya 2000-an, 2700-an ini. Ya jadi jujur saya ini ya pakainya cuman ke kampus saja, sama kalau misalnya saya pergi-pergi ya pakainya motor ini sih. Nah itu selama saya pakai motor ini sih dulu kalau pas awal-awal ya pastinya pegel ya teman-teman ya, karena riding position motor ini ya bungkuk banget sih. Kalau buat motor sekelas ini ya saya tunjukkan aja. Sebenarnya sih kalau kalian lihat di kalau di kamera sih mungkin nggak terlalu bungkuk bang, cuman kalian kalau misalnya ya udah naik motor secara langsung ya ini motor lumayan racy banget ya kalau dibandingkan sama kompetitornya ya teman-teman. Jadi seperti itu ya, dia bakal bungkuk ya, konsekuensinya kalian bakal capek, punggung kalian bakal ya sakit, pergelangan juga karena kalian harus nahan gini, sama mungkin leher sih nggak terlalu sih. Yang jelas punggung sama pergelangan tangan mungkin kalian akan sakit kalau misalnya awal-awal kalian membeli motor ini. Ya jujur kalau kalian itu orang yang nggak tahanan atau gimana gitu, pasti mikirnya bakal ya nyesel gitu. Wah, ngapa sih aku beli motor ini ya, kan motor daily use, pastinya kalian maunya ya nyaman kan ya teman-teman. Ya tapi kalau misalnya kalian itu yang nggak terlalu mentingin bungkuknya gitu, riding positionnya ya nggak masalah. Nih motor kalau misalnya kalian udah terbiasa ya udah gitu loh, maksudnya nggak bakal capek aja. Cuman kalau selama sini saya naik ya dulu awal-awal ya pegel, cuman ya lama kelamaan sih ya enjoy sih motor ini, soalnya ya motor ini tuh kalau buat daily use sebenarnya enak sih ya. Kalau kita mengesampingkan riding positionnya motor ini ya, motornya enak banget sih, performanya tuh jos kalau misalnya buat kalian daily use ya teman-teman.
Ya cuman kalau misalnya kemarin saya ini ya kan dulu ke kampus setiap hari ya teman-teman ya, sebelum ada COVID ya. Setelah ada COVID kan ya semua di lockdown, kampus ditutup ya kan. Jadi saya ya ya di rumah aja gitu kan, nggak naik motor ini, makanya KM-nya rendah gitu kan ya. Dan itu menghasilkan kalau misalnya saya tuh udah lama nggak naik motor ini lagi ya lama-lama apa kerasa juga pegel. Cuman ya kalau saya sih sebenarnya nggak terlalu masalah karena ya bungkuk itu namanya motor sport ya pasti pegel lah ya. Kalau kalian nggak mau pegel ya naik aja motor matic gitu. Nah untuk riding positionnya seperti itu sih teman-teman. Kalau lainnya lagi sih kalau ke performa mesin, fitur-fitur sih saya acungi jempol, dia ini superior sih kalau dibandingkan sama kompetitornya. Kalau untuk harian mesinnya yang SOHC dan apa namanya fitur VVA-nya itu bantu banget ya teman-teman. Jadi kalau kalian ridingnya cuma riding nyantuy gitu, riding santai, ini motor masih ngisi. Kalau kalian mau sedikit agresif, kalian mau main high RPM, motor ini juga bisa, VVA-nya nyala, alhasil motornya tambah agresif. Itu enak banget buat hariannya. Mantap sih. Pokoknya kalau harian untuk performanya sih enak banget ya teman-teman. Untuk performa dari motor ini mungkin cuman ya minusnya cuman ya tadi aja riding position mungkin sama agak ke ini sih suspensi. Kalau suspensinya ini ya, ini kan udah USD, salah satu yang sudah USD alias upside down di kelasnya ya. Ya sebenarnya sih kalau kalian itu naik motor ini di jalan yang agak rusak atau bergeronjal, terus terang ya bakal nggak nyaman, sangat-sangat bumpy ya, atau kayak sangat-sangat kalian tuh ngerasain bergeronjalannya tuh itu terus terang ya bakal feel berkendara kalian itu ya nggak nyaman. Cuman kalau kalian naik motor ini di jalan yang halus, jas gandos, mantap lah pokoknya. Terus kalau kalian naik motor ini buat misalnya kalian suka menggok-menggok cornering gitu ya, ini motor ini wah rekomen banget. Dulu saya pernah ya ke atas naik motor ini ke Merapi gitu kan, jalannya lumayan menggok-menggok kan. Nah itu pakai motor ini enak banget sih. Sayangnya sih nggak saya vlog gitu teman-teman. Itu enak banget pakai motor ini. Cuman kalau saya saranin lagi, kalau kalian mau lebih nyaman lagi corneringnya, kalian ganti ban sih. Ini bannya masih ban bawaan ya, ban bawaan pabrik. Yang terus terang kalau saya tidak terlalu rekomendasikan kalau kalian suka cornering gitu ya teman-teman. Karena ya orang-orang bilang ban bawaan pabrik tuh lebih ke kayak apa? Ban sabun gitu ya. Jadi kalau kalian cornering gitu takutnya nanti malah low side, kalian jatuh gitu. Nah, apa namanya? Itu sih kalian gantilah ban apa, terserah. Mungkin yang apa ban-ban yang bisa kalian gunakan untuk cornering, kalian survei di internet pasti ketemu banyak ya teman-teman. Itu sih untuk performanya. Kalau buat harian dan selama 1 tahun ini nggak ada kendala sama sekali. Ya ini tuh motor ini sekarang sih jarang saya pakai. Saya panesin aja juga ya nggak sering-sering banget ya, karena saya tuh orangnya lupa gitu lupaan gitu ya teman-teman. Tapi mesinnya nggak ada masalah, saya pasti selalu servis sih, selalu servis rutin. Kalau misalnya ada kayak jatuh tempo servis, saya pasti servis rutin motor ini. Setelah dicek-cek ya selama ini nggak ada kendala sama sekali. 1 tahun ini motor ini nggak ada kendala. Walaupun saya juga sebenarnya jangan dicontoh sih, jarang manasin ini motor kelistrikannya masih normal sih teman-teman. Saya cuci-cuci atau apa. Banyak sih orang bilang kalau kelistrikan motor ini tuh kalau misalnya dicuci itu kayak nanti bakal error lah atau motornya tiba-tiba mati, nggak bisa hidup gitu ya setelah dicuci. Kalau saya sih pribadi kalau nyuci motor sendiri ya, nggak minta dicuciin ya kayak di tempat cuci gitu. Saya nyuci motor ini nggak ada masalah sih teman-teman, nggak ada masalah, kelistrikannya normal gitu. Jadi kalian kalau misalnya mau nyuci motor ini ya mungkin kayak hati-hati aja sih kalau kalian mau nyuci motor ini. Soalnya kebanyakan orang saya pernah lihat sih kayak di grup Facebook gitu, orang nyuci gitu, saya dicuci motornya gak bisa hidup gitu loh. Cuman kalau saya tidak menemukan problem seperti itu ya. Motornya alhamdulillah sih sehat-sehat aja sih ini. Selama 1 tahun ini sehat-sehat, gak ada masalah tertentu. Oke, itu performanya sih teman-teman. Untuk kayak keperawatan ini, lebih ke keperawatan. Oke, jadi untuk biaya servis nih teman-teman. Ya kan kalau selama 1 tahun itu pasti kalian masih menggunakan namanya servis gratis dari pabrikan ya.
Kalau kalian belinya baru, kalau belinya bekas ya langsung servis biasa ya. Cuman kalau misalnya servis biasa, kemarin saya udah pernah, itu ya kan cuman cek, habis itu paling ganti oli ya, ganti oli gitu. Ya nggak nyampe 100.000 kok teman-teman, nggak nyampe 100.000. Terus terang kalau oli motor ini, saya itu makanya Yamalube, jadi oli bawaan pabrikan. Sebenarnya sih banyak orang tidak terlalu mengrekomendasikan oli itu ya teman-teman, karena ya menyebabkan apa sih namanya, mesinnya tuh cepat panas sama mesinnya sedikit berisik. Memang karakteristik Yamaha atau R15 ini mesinnya tuh lumayan berisik ya teman-teman. Mungkin didengarnya kayak, oh ini motor kenapa? Padahal itu memang ya bawaannya gitu. Mungkin kalau kalian mau mesinnya lebih halus, lebih enak, itu mungkin ganti ini sih, ganti oli ya teman-teman. Orang-orang pada nyaraninnya oli itu Motul 5100 kalau nggak salah. Mungkin kalian ada yang tahu oli yang bagus buat Yamaha R15 ini apa, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah ya teman-teman. Kalian juga feel free untuk share-share, misalnya kalian punya motor ini, share aja kayak kalian ini selama naik motor ini tuh seperti apa pengalaman kalian, share aja, kita diskusi bareng ya teman-teman ya. Gitu sih. Ya mesinnya tuh suaranya sedikit kasar ya teman-teman. Mungkin itu bikin kurang nyaman aja. Cuman kalau saya pribadi itu bukan masalah yang terlalu besar ya teman-teman. Saya sih nggak terlalu mempermasalahkan hal itu. Selain itu orang-orang bilang ganti gigi di motor ini tuh kasar gitu. Dulu sih saya nggak terlalu keras ya, cuman kayak saya mikirnya kayak ya motor pada umumnya kalau pergantian gigi di bawah, gigi 1, gigi 2, gigi 3 tuh kayak ya gitu loh. Cuman ternyata setelah saya mencoba motor kopling lainnya, ya ini memang termasuk kasar sih, di gigi 1, gigi 2, gigi 3. Cuman itu ya kalau menurut saya pribadi bukan masalah yang serius ya, ya lebih ke kenyamanan aja. Cuman kalau saya sih tidak terlalu mempermasalahkan. Soalnya ya kalau perspektif orang beda-beda sih teman-teman. Kalau ini bisa dibilang masalah, kalau saya sih enggak gitu loh. Nyantai aja gitu. Tidak sih. Itu untuk perawatan ya tadi itu kalau biaya servis penuh ya. Dilihat gitu, terus diganti apa yang rusak, kalau tahu enggak olinya, oli pakai Yamalube Super Sport itu Yamalube Sport ya, Super Sport kalau nggak salah, itu ya kalau nggak salah nggak nyampe 100.000, saya agak lupa juga. Mungkin teman-teman ada yang tahu atau ingat lah biaya servis dari motor ini, servis normalnya bisa tulis saja di kolom komentar. Kalau nggak salah sih di bawah 100.000 ya, 90 ribuan gitu teman-teman. Itu untuk perawatan. Terus untuk kayak komponen-komponen, misalnya ada komponen yang hilang, itu nyarinya susah atau enggak bang gitu kan. Oke, jadi ya dulu saya nauzubillah ya tuh pernah jatuh pakai motor ini, makanya agak lecet-lecet ya. Yaitu untuk terus juga ada banyak harus part-part yang diganti ya teman-teman. Yaitu terus terang ya nyarinya tuh sebenarnya sih mudah ya, inden, tapi nggak nyampe yang berbulan-bulan gitu. Indennya cuman beberapa hari, barangnya langsung datang, langsung diganti. Alhasil kalau sekarang sih untuk part-part yang rusak sudah diganti semua, jadi motornya ya alhamdulillah bisa berfungsi normal lagi. Dan sekarang alhamdulillah sehat. Kemarin sih mesinnya nggak ada yang trouble, jadi kayak alhamdulillah banget lah sehat. Cuman kayak mungkin apa sih, firingnya kemarin sedikit lecet, terus diganti, itu langsung ada gitu. Ini kan yang versi Monster Energy. Ya alhamdulillah part-partnya mudah dicari sih teman-teman. Jadi ya kalian nggak harus khawatir part-partnya susah ditemukan atau tidak. Alhamdulillah kalau motor 150 cc gampang sih teman-teman ya. Atau Yamaha R15 ini mudah kok part-partnya gitu. Cuman kemarin ya alhamdulillah ada gitu. Cuman nggak tahu sih nanti kalau misalnya kalau di kalian gimana. Cuman kalau kemarin saya nyari-nyari part-part motor ini ya alhamdulillah sih mudah gitu. Oke, terus apa lagi ya? Oh, untuk konsumsi bensin ya teman-teman, konsumsi bensin selama 1 tahun ini bagaimana? Jadi saya ini pakai motor ini daily use. Setiap hari ke kampus pakai motor ini yang kalau nggak salah jaraknya itu udah pulang pergi ya teman-teman. Itu sekitar 7 km dari rumah saya ke UGM sana. 7 km-an lebih. Itu bensinnya tahan sampai 2 mingguan. Itu dulu saya pakainya Pertamax ya. Pertamax biasa. Sebenarnya Pertamax turbo ya sama aja sih. Itu 2 mingguan cukup lah teman-teman, 2 mingguan cukup. Biayanya berapa? Oke, kalau kalian isi full tangki
full tangki itu kalau misalnya pakai Pertamax itu sekitar 80 ribuan. Tapi itu aja saya tuh kalau ngisi bensin ya, kalau misalnya belum habis-habis banget ya bensinnya gitu, mungkin ya satu strip tapi belum sampai kedap-kedip, itu sekitar ya 80 ribu. Itu Pertamax biasa ya teman-teman. Kalau misalnya Pertamax turbo itu sekitar 90 ribuan ya. Itu 2 minggu kalau kalian pakainya ya setiap hari gitu, kecuali mungkin weekend kalian nggak keluar ya. Itu 2 mingguan lah cukup. Dan kalian makanya nggak terlalu barbar, makanya biasa nyantai gitu ya teman-teman. Mungkin kalau kalian makanya barbar kayak orang edan gitu ya, mungkin bakal lebih boros. Cuman ya 2 minggu cukup. Kalau misalnya kalian ya sekarang karena kondisinya memang lagi pandemi ya, susah keluar, ya ini ya bensinnya ya lama habisnya ya, bisa nyampe ya 3 mingguan lebih tahan dia. Oke, jadi itu untuk perawatan. Overall sih, apakah mengeluarkan biaya yang banyak? Ya tergantung perspektif kalian ya. Jadi ya kalau misalnya kalian yang bukannya saya gimana ya, misalnya kurang gitu peruangannya, terus kalian ya pingin banget motor ini, ya saya sarankan mikir 2 kali aja ya teman-teman ya. Karena ya nanti untuk biaya perawatan, bensin, terus kebutuhan kalian itu pastinya bakal ya, nanti kalau misalnya kalian kurang gitu ya nanti takutnya ya nggak bisa gitu ya, kasihan motornya gitu. Tapi ya wajar aja sih kalau untuk perawatan motor 150 cc. Cuman saya nggak tahu untuk perawatan motor 150 cc yang lainnya seperti apa biayanya gitu. Mungkin teman-teman ya kalau nggak salah sih ya harusnya nggak jauh beda ya. Mungkin teman-teman nanti bisa, kalau misalnya kalian punya GSX atau CBR, kalian bisalah share di kolom komentar di bawah ini pengalaman kalian pengalaman kalian mengendarai motor kalian ya, CBR atau GSX gitu ya teman-teman. Atau mungkin motor lainnya 150 cc seperti Aerox ya, kalian bisa tulis di kolom komentar bawah, kita sama-sama diskusi bareng ya teman-teman. Oke, jadi mungkin ya overall sih gitu ya teman-teman ya. Untuk ya selama ini saya maka motor ini feel-nya tuh kayak gimana selama 1 tahun, itu suka dukanya seperti apa. Kalau overall sih saya ya enjoy ya pakai motor ini ya. Ya walaupun agak capek, cuman ya itu nggak masalah, namanya juga motor sport. Terus untuk biaya perawatan ya oke lah, masih bisa gitu kan ya. Ya terus terang sih saya 1 tahun ini enjoy banget sih motor ini. Apalagi kalau misalnya kalian itu naik motor ini di jalanan yang halus gitu, man, ini enak banget sih motornya. Kadang kalau saya pakai motor ini kadang suka ya, bukannya kayak gimana ya, cuman ya kadang suka seneng aja sama motor ini karena ya memang kalau buat jalanan bagus gitu ini motor enak banget sih gitu. Ya mungkin itu aja sih teman-teman, sharing pengalaman saya selama ini mengendarai Yamaha R15 V3 selama 1 tahun lebih ini kayak gimana. Saya harap sih dari video ini kalian bisa dapat kayak ya masukan supaya kalian tuh lebih tahu ini performa kedepannya motor ini gimana. Tapi ini kan motor ini termasuknya low KM ya, jarang dipakai. Mungkin teman-teman yang lain ada yang motornya sering dipakai gitu dibanding saya. Kalian juga bebas kirim opini kalian di kolom komentar di bawah ini ya teman-teman ya, karena orang-orang kan pasti beda ya kalau menggunakan motor seperti apa. Kalau saya sih jujur ya seperti yang sudah saya bilang tadi di video ya seperti itu ya teman-teman. Ya, motornya sih overall good lah, nggak ada masalah-masalah yang saya temukan di motor ini. Alhamdulillah aman, sentosa dan damai. Oke, jadi saya harap video ini bisa membantu kalian semua, dan jangan lupa untuk subscribe channel saya jika kalian sudah subscribe. Jangan lupa untuk tekan tombol belnya supaya kalian ternotifikasi jika saya mengupload video yang baru. Jangan lupa untuk like videonya, komen, dan share ya. Terima kasih teman-teman karena sudah mau menonton video ini. Nantikan video saya yang selanjutnya ya teman-teman. Oke, don't forget to stay at home, stay healthy, dan bagi kalian yang berkendara, ride safely and goodbye. Dadah.